Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kania Dewi dengan NIM J0405241050 dari kelas BP2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses glikolisis yang merupakan tahapan pertama dari proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang artinya pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis, glukosa yang merupakan gula 6 karbon akan dipecah menjadi struktur gula lain, sehingga menghasilkan 2 molekul virupat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, bagaimana sih proses tahapan glikolisis ini? Yuk kita simak videonya. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu pada tahap yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer glukus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah pertama kali ATP digunakan. Pada tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat akan dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap keempat enzim aldolase yang memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang menjadi 3 karbon berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelima, yaitu konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P ini akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1-5 inilah dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap ini ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose-fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1G3P dioksidasi, yaitu 1G3P dioksidasi melalui transport elektron ke NADH+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Nah, yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat, sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, tahap ke-7, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ADP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Selanjutnya, pada tahap ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, pada tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat atau PEP dengan enzim enolase. Nah, pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Nah, dari tahap 6-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai payoff fase atau fase menghasilkan energi. Nah, berdasarkan tahapan glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase memakai energi dan fase menghasilkan energi yang merupakan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itulah tahapan dari proses glikolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.